kejadian ini ulahnya dari Pemprov, sehingga apapun itu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Ya semoga, ini harapan semoga dalam waktu dekat persoalan konflik di Besipa ini cepat berakhir sudah, yang tidak merugikan pihak mana. Harapan seperti itu. Oke, kembali lagi bersama saya, Itu Daman. Tentunya dalam program Katong Bacarita, program yang edukatif dan inspiratif. Hari ini kita akan membahas tentang kasus yang cukup viral di dunia maya, khususnya di Nusa Tenggara Timur, yaitu berkaitan dengan kasus yang terjadi di hutan Pubabu, masyarakat Besipai, Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita telah menghadirkan salah seorang narasumber yang dimana mereka yang disebut masyarakat selalu meresahkan masyarakat karena sering berdiri di jalan, ribut-ributan di jalan. Kira-kira apa alasan mereka sehingga mereka sering melakukan demonstrasi di jalan? Hari ini telah hadir Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Kakak Mone. Selamat sore Kakak Mone. Selamat sore juga. Oke, baik. Kakak Mone, tentu banyak pertanyaan masyarakat berkaitan dengan kasus yang terjadi di Besipai ini. Ketika saya tanya teman-teman mahasiswa juga, apakah kalian tahu tentang kasus Besipai? Banyak yang menjawab tidak tahu. Jadi hari ini akan kita cerita bersama, kira-kira bagaimana tanggapan PMKRI Cabang Kupang dalam hal ini yang diwakili oleh Kakak Mone terkait kasus yang terjadi di Besipai. Baik, terima kasih Pak Ito. Selamat sore. Berkaitan dengan kasus Besipai, tentunya sempat viral di media sosial, di dunia maya, berkaitan dengan pembongkaran secara paksa atau penggusuran paksa rumah masyarakat di Pubabu Besipai. Nah, konflik ini sudah dari tahun 2020. Nah, berdasarkan advokasi teman-teman dan juga keterangan dari Pemprov, bahwa memang Pemprov NTT khususnya, bahwa rumah yang digusur itu adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah provinsi pada tahun 2020 yang lalu. Nah, kemudian hari ini Pemprov turun lagi untuk melakukan penggusuran secara paksa. Nah, kalau dari PMKRI melihat hal ini telah melanggar hak asasi manusia. Ini berkaitan dengan kemanusiaan, bahwa setiap manusia harus punya tempat tinggal yang layak, kebutuhan-kebutuhan dasar harus dipenuhi, misalkan makan, minum, tempat tinggal yang layak, dan juga hak atas pendidikan. Nah, ini yang menurut kami PMKRI Cabang Kupang, Pemprov tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat, yang artinya bahwa Pemprov sedang melakukan pelanggaran HAM yang berat untuk masyarakat Besipai, karena memang wilayah itu masih dalam konflik. Seharusnya dilakukan dengan cara-cara lain lah, tidak dengan penggusuran paksa, karena kalau penggusuran paksa berarti masuk pelanggaran HAM berat. Ya, Kamone, kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Kamone tadi bahwa rumah ini dibangun oleh pemerintah Pemprov sendiri. Tapi kemudian pada tahun akhir-akhir ini kembali digusur. Kira-kira pemerintah harusnya bertindak seperti apa sih menurut PMKRI sendiri? Baik ya. Kalau dari PMKRI, kami lebih melihatnya ke persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan berkaitan dengan kepemilikan tanah itu belum terlalu ditelusuri, bahwa memang ada pernyataan dari masyarakat setempat Pubabu bahwa betul bahwa sebagian tanah itu adalah milik dari Pemprov NTT. Nah, kemudian pemerintah yang turun ke sana itu tidak mampu menjelaskan
bahwa oh batasnya ini, batas sekian-sekian. Itu kalau dilihat dari sisi agrarianya, maksudnya soal Makanya terjadinya konflik. tanah. begitu ya. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, memang tidak bisa diterima kalau memang Pemprov NTT dengan cara-cara preman seperti itu, pengisuran cara paksa. Artinya bahwa pemerintah tidak sedang memberi rasa aman, rasa nyaman, menjamin rasa aman bagi masyarakat. Harusnya ketika tanah wilayah di Ubabu Besipae itu belum diselesaikan secara adat, karena itu tanah adat. Kemudian tidak ada pendekatan persuasif secara baik, pendekatan dari pemerintah dengan tetua adat di sana untuk menentukan batas wilayah mana. Memang pada dasarnya kita mendukung pembangunan itu, tapi tidak dengan cara-cara seperti itu. Mungkin relokasi perumahan itu ke tempat yang layak, itu kan bisa dikomunikasikan secara baik oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan dalih penertiban aset itu kan menurut kami ya itu dengan alasan apapun, kalau memang melakukan penggusuran dan pembongkaran secara paksa itu memang tidak bisa diterima. Itu pelanggaran HAM berat karena melanggar hak asasi tadi. Harusnya itu Pemprov lebih persuasif, pendekatan secara humanis, partisipatoris. Jadi ya sesama manusia lah begitu. Ya. Kemudian kalau misalkan nanti Pemprov sendiri akan tetap kukuh untuk tetap menggusur rumah tersebut dan tidak ada tindak lebih lanjutnya lagi, kira-kira bagaimana peran Pemkri di sini? Baik, kalau berkaitan dengan itu, untuk sementara kalau dari PMK itu sudah melakukan aksi beberapa kali, sudah masukkan surat audiens dengan Pak Gub. Iya. Beliau belum respon. Belum respon. Nah, karena tidak merespon hal ini, sehingga kemudian ambil cara lain dengan melakukan aksi, dengan berharap semoga Pak Gub bisa bertemu dengan kami untuk bisa berdialog secara langsung. Nah, yang kami sampaikan dalam tuntutan itu bahwa ya Pemprov NTT harus bertanggung jawab karena penggusuran itu dilakukan secara sepihak. Nah, ketika pemerintah provinsi tidak mengindahkan ini, pasti ada cara-cara lain dan pasti kita akan terus lawan, karena memang kejadian ini ulahnya dari Pemprov, sehingga apapun itu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Lalu kemudian ketika rumah masyarakat ini digusur, masyarakat yang rumahnya digusur dikemanakan? Baik, sejauh yang yang kami tahu ada beberapa kan juga tergabung dalam aliansi, aliansi solidaritas Besipae. Ada sebagian teman-teman di SOE yang kemudian turun advokasi langsung bahwa sampai sekarang masyarakat masih tetap tinggal di bawah pohon, hingga memberi bantuan dengan memberi perlengkapan sementara lah, rumah darurat. Bahkan pada saat pembongkaran itu hujan turun dari masyarakat itu berlindung di bawah puing-puing rumah yang sudah roboh itu. Mereka tidak bahkan menantang pemerintah Pemprov bahwa ketika Pemprov tidak mampu untuk menunjukkan batas-batas wilayah ini, maka sampai kapanpun kami tetap akan tinggal di sini. Meskipun hanya di bawah pohon, beratapkan terpal, beralaskan tanah, juga kami tetap tinggal di sini. Itu kata mereka. Di sana kan walaupun saya sendiri belum pernah ke sana ke Kemoni, tapi saya lihat masih ada anak-anak kecil yang ikut bersama orang tuanya tinggal di bawah pohon. Apakah kesehatan mereka tidak terganggu, seperti pendidikan bagaimana? Kira-kira hasil riset dari teman-teman Pemkri bagaimana? Ya itu kembali lagi soal ya pasti secara manusia pasti kita merasa kesehatan tidak terganggu, kemudian pendidikan dalam hal ini pendidikan di ruang formal sekolah begitu pasti tidak terpenuhi, terganggu karena memang tempat tinggal yang kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi, misalnya apalagi primer, apalagi sekunder, tersier lagi. Nah itu
semakin tidak ada begitu. Nah kemudian itu yang menjadi tuntutan kami PMK, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh kembali mengembalikan hak-hak dasar dari masyarakat atas ulah pemerintah tadi PMK untuk sementara waktu, sembari menunggu proses penyelesaian secara adat dan dengan alternatif lain, tidak dengan tindakan kekerasan seperti itu. Kalau misalkan nanti Pemprov mengajukan perkara ini ke pengadilan nih, misalkan ke pengadilan, apakah PMKRI punya keinginan untuk mendampingi masyarakat Pulau Basipai? Baik ya, sampai sejauh ini diberikan rekomendasi ataupun solusi bahwa pemerintah provinsi harus melakukan pendekatan secara adat, budaya, nilai-nilai hak asasi manusia, dan juga nilai-nilai kearifan lokal di sana secara adat, karena memang di sana itu masyarakat adat. Secara persuasif bertemu, buka dialog secara terbuka, pemerintah provinsi dan juga masyarakat Basipai bicara, tentukan bagaimana. Saya yakin dan percaya kalau memang pemerintah melakukan pendekatan seperti itu, pasti masyarakat juga punya hati, apalagi dengan kondisi seperti itu. Tentunya kita pasti mendukung segala bentuk pembangunan untuk wilayah kita untuk lebih baik. Kalau dengan cara, kalau saya melihat begini, dengan cara anarkis, dengan cara kekerasan begini, artinya bahwa pemerintah sedang memaksa masyarakat karena memang ada motif lain dan sampai. Kan kalau mau berpikir masyarakat belum sadar akan ini, sehingga nanti biar saja dulu. Kan kalau berpikiran secara manusiawi kan seperti itu. Tapi ini kemudian dipaksa, didorong terus. Berarti ada apa ini sampai mengorbankan harga dan martabat manusia hanya untuk itu. Padahal sejatinya kalau melakukan pembangunan itu kan untuk kesejahteraan manusia. Iya. Tapi kalau kita Menghancurkan membangun, kita punya niat membangun tapi dengan menghancurkan juga, saya rasa itu terbalik. Nah kalau misalkan saran dari PMKRI, lihat dari sisi kemanusiaan, ya itu mungkin juga melihat kembali rekomendasi dari Komnas HAM, karena pada tahun 2020 itu sempat itu memang situasinya tidak terbendung di sana, sangat susah.
keterlibatan perempuan dan anak juga di sana. Komnas HAM dulu sempat berbicara memberikan rekomendasi, sehingga kalau dari sisi kemanusiaan yaitu pemerintah harus melakukan pendekatan secara persuasif untuk menentukan, sehingga ada dua-duanya diuntungkan. Pemerintah beralokasi ke tempat yang layak, kemudian baru dibangun di situ. Intinya batas-batas itu jelas, statusnya juga jelas, status tanah. Nah ini kan hal ini bisa terjadi ketika kita berkomunikasi secara baik-baik, duduk musyawarah mufakat dengan adil, secara adil, bijaksana juga, jangan sampai ada pihak yang dikorbankan. Jadi itu. Waktu PM KRI ke sana ini, kira-kira mungkin ada permintaan dari masyarakat kepada PM KRI sendiri? Baik, semenjak kami sudah dampingi kasus ini dari tahun 2020. Iya. Waktu itu sempat turun karena memang masyarakat di sana tidak punya tempat tinggal. Jadi PM itu sempat melakukan open donasi untuk memberikan dukungan atau memberikan dukungan dengan berupa kebutuhan dasar dari masyarakat di sana, tadi macam makan minum, peralatan tidur, peralatan mandi. Nah itu harapan mereka ya semoga betul-betul lahan yang mau dimanfaatkan ini untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat di sana, dan sampai untuk kepentingan para korporasi atau oligarki. Ya itu dicurigakan. Itu yang biasa, itu yang ditakutkan masyarakat di sana. Nah, apalagi sistem di sana masih ada yang sangat kental. Raja dan juga masyarakat biasa ini memang kastanya tinggi sekali, sehingga harapan masyarakat ya ketika mereka mau dipindahkan ya memang harus disiapkan juga tempat yang layak, kebutuhan dasarnya juga harus terpenuhi, sehingga kalau misalkan pemerintah provinsi terus mendesak agar masyarakat itu pindah dari sana dengan cara-cara kekerasan, masyarakat tidak bisa berharap ke orang lain selain organisasi mahasiswa di Kota Kupang, salah satunya itu PM. Mereka bergantung ke kita untuk membantu mereka. Ya. Karena sejauh ini saya lihat banyak program-program dari PM KRI dalam hal untuk membantu masyarakat Besipaya seperti pengumpulan dana dan lain sebagainya. Mungkin ada yang teman-teman PM KRI mau sampaikan kepada masyarakat terkait mungkin nanti masyarakat bisa membantu apa saja yang menjadi keluhan masyarakat Besipaya di sana. Kan sekarang kan rumah digusur, terus pendidikan anak-anak juga tidak berjalan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat. Baik, baik untuk masyarakat Besipaya, tentunya kami yang tergabung dalam aliansi, khususnya kami yang di PM KRI, kemarin sempat mengagendakan, bahkan sampai sekarang sedang membuka open donasi untuk membantu teman-teman di Besipaya. Kemudian ada juga senior-senior PM KRI yang sementara ini di Besipaya, sehingga terus melakukan koordinasi bahwa untuk sementara kebutuhan dasar masyarakat, misalkan beras, makan minum, dan juga tikar dan juga terpal untuk tempat tinggal sementara itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang yang masyarakat butuhkan itu nasib kedepannya ini, soal status tanahnya, lalu khususnya perumahan yang layak bagi mereka. Sehingga harapan kami semoga masyarakat itu tetap kuat, bahwa tetap jangan terprovokasi oleh pihak manapun, tetap berpikir secara realistis, objektif, bahwa proses ini pasti akan diperjuangkan banyak orang, dan tetap terlebih khusus kalau kami itu melihat kebutuhan dasar kesehatan, hak atas pendidikan. Nah itu yang perlu diperhatikan pemerintah provinsi, itu yang sementara kami perjuangkan, sehingga ya semoga, ini harapan, semoga dalam waktu dekat persoalan konflik di Besipaya ini cepat berakhir sudah.
yang tidak merugikan pihak manapun. Itu harapannya seperti itu. Baik, Kak Mone, terima kasih sudah berdiskusi bersama Katong Bacarita terkait kasus Besipai. Jadi untuk masyarakat sekalian, mari kita dukung PMKRI Cabang Kupang dalam hal mengumpulkan donasi sebanyak mungkin untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Kubabu Besipai. Ya, Katong Bacarita akan kembali lagi nanti untuk membahas terkait Besipai ini bersama Ketua PMKRI sendiri, mungkin nanti di episode berikutnya. Maka dari itu, mari kita mendoakan agar perjuangan dari teman-teman PMKRI terkait untuk masyarakat Kubabu Besipai semoga bisa berjalan dengan baik. Dan semoga untuk pemerintah juga bisa melihat hal ini. Dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman PMKRI tadi, yang diutamakan di sana harus adanya perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu kita sama-sama jaga hak asasi manusia, jalin komunikasi baik dengan masyarakat agar masalah terkait Besipai ini terselesaikan. Oke. Terima kasih Kakak Mone. Mungkin ada sepatah dua kata atau closing statement dari kakak sendiri. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Katong Bacarita yang sudah mau menyiapkan ruang ini untuk kita berdiskusi bersama. Artinya bahwa dengan berdiskusi seperti ini kita sedang meningkatkan kepedulian kita terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya sangat mengapresiasi, berterima kasih untuk ruang ini kita berbagi cerita bersama. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Sekian episode Katong Bacarita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Katong Bacarita.